nggak boleh galau, nggak boleh gabut-gabut. Di video aku kali ini, aku mau bikin kerokan lagi ya. Oke, sebelum lanjut di video-video aku, tolong merapat dulu. Sini kita duduk anteng yang manis ya. Jangan lupa ambil secangkir teh, kopi, cemilannya atau apa kayak gitu kan. Sambil rebahan, mager, manja-manja kakinya, tangannya atau apa kayak gitu ya. Mau lihat konten-konten aku. Makasih buat semuanya yang udah selalu hadir, yang udah selalu like, komen, ngasih pendapat atau kasih masukan. Kasih masukan gak dikeluarin lagi, guys. Apa tuh? Di video aku kali ini, aku mau bikin kerokan dulu ya. Udah berapa hari ya, guys? Nggak kerokan. Ada tuh yang nanya juga, hobi banget sih kerokan. Iya, benar, aku hobi dikerokin. Karena aku udah biasa dikerokin itu dari mungkin dari aku SD. Kalau aku ngerasa sakit atau apa gitu kan orang tua aku kan agi-agi gimana gitu ya orang zaman dulu gitu kan. Kolot banget gitu kan. Apalagi warung agi-agi dulu tuh jauh sekali. Jadi kalau udah darurat, udah sakit, udah banget. Jadi kita tuh motivasinya yaitu kerokan. Jadi bukan karena aku dibilang hobi, mungkin karena alternatif karena kita udah cocok, udah jreng, udah serk gitu kan. Seperti itu. Kayak kamu ketemu siapa gitu kalau udah srek, kamu nggak akan pindah-pindah kalian hati lagi kan, kecuali ada yang lebih wow. Ya seperti ini, kayak gini nih kalau lagi kerokan. Aku kalau udah dikerokin, udah plong banget. Mau pegel, mumet, begah, atau kadang-kadang dadaku tuh rada-rada sesak gitu kan. Kalau udah dikerokin tuh rasanya, oh mantep gitu, lega, enak, plong kayak gitu. Di kerokan aku kali ini aku pakai nggak pakai rempah-rempah kayak gimana ya? Nggak pakai balsem, nggak pakai minyak, minyak kayu putih, nggak pakai minyak angin atau kayak gitu ya. Tapi aku pakainya ini baru nemu aja ya guys. Apa itu? Yaitu pakai minyak tanah. Kata orang dulu-dulu tuh minyak tanah itu bagus untuk ngilangin angin, gitu, ngilangin capek-capek di bagian punggung kita kalau kita pakai gitu ya. Oh sorry, suara aku udah agak-agak serak-serak gimana gitu ya. Serak-serak, kalau serak jelek ya, kalau desa bagus lah. Maksudnya tuh gitu. Seperti itu. Nih kenapa ya pakai minyak tanah? Karena aku baru ketemu aja pakai minyak tanah. Soalnya sekarang ini kan udah langka banget. Kalau pakai minyak tanah tuh rasanya tuh kayak licinnya tuh lebih kayak tepung kanji gitu, seret gitu. Nggak berhenti-berhenti gimana ya? Kayak licin aja gitu. Beda licinnya dengan minyak kelapa. Ini kalau minyak tanah kalau kena kulit tuh licinnya tuh seret langsung cepat kering gitu, tapi berasa di bagian kulit. Apalagi kalau kita punya sakit parut, gak enak badan atau apa, boleh kita olesin pakai minyak tanah. Tapi aku saranin juga sih kalau pakai minyak tanah itu minyak tanah yang udah mateng. Maksudnya jangan direbus, jangan dimasak. Minyak tanah yang udah mateng tuh ya mungkin bekas di dalam api. Maksudnya tuh bekas lampu yang bisa kita hidupkan atau di dalam bekas kompor. Iya, zaman-zaman dulu itu kan pakai kompornya itu kan pakai minyak tanah ya. Itu jadi bagus tuh. Itu lebih bagus lagi kalau kita pakai untuk obat. Karena minyak tanah itu memang beneran bisa untuk bikin obat loh. Tuh, lumayan merah-merah juga kan. Ini rasanya tuh efeknya tuh beda banget dengan kita kalau pakai balsem atau minyak kayu putih. Ah, Kalian cobain deh kalau nggak percaya. Efeknya tuh lebih enak gitu kalau kita pakai minyak tanah pas lagi masuk angin. Apalagi kalau lagi perut kembung. Nah, itu boleh tuh kita olesin. Tapi ingat, minyak tanah yang udah kita panasin, yang udah
yang udah mateng kayak gitu. Istilahnya udah mateng kan yang udah kita bakar di atasnya itu api kayak gitu kan, di bawahnya kan jadi panas tuh kan minyaknya. Itu. Kenapa harus sudah mateng? Karena minyak tanah itu kan efeknya itu kuat banget. Kalau langsung kena kulit kita tuh bisa panas, bisa nyeri gitu di kulit gitu, bisa ngelupas gitulah kayak gitu kalau terlalu banyak penggunaannya kayak gitu. Tapi kalau udah bagus, udah mateng, udah fit, udah boleh lah tuh. Memang beneran kok itu lebih bagus lagi. Hmm, tuh kita lanjut lagi di bagian bahu. Yaps, mana nih yang pencinta kerokan, yang suka dengan kerokan? Mau kerokan pakai apa aja boleh. Mau pakai koin boleh, mau pakai sendok juga boleh. Pokoknya intinya tuh koinnya nggak menyakitkan di kulit kita, nggak bikin lecet, nggak bikin iritasi. Kayak gitu aja ya, guys. Hmm, biasanya nih yang suka kerokan tuh kan kalau yang cepet capek itu ya, itu biasa mama ya. Bener gak tuh? Ini mama nih yang suka cepet capek gitu kan. Kalau udah dari bangun tidur pagi, siang, sore, malam udah nggak ada istirahatnya sama sekali gitu kan. Itu capeknya tuh kan pasti langsung masuk ke dalam punggung, dada kayak gitu kan. Bolehlah kalau nggak suka minum jamu, nggak suka pijit, nggak suka urut, ya dikerokin aja karena ini kan lumayan menolong juga gitu ya. Nggak usah dong diabaikan. Kalau memang sakit, nggak enak badan, meriang, pegel. Kalau aku sih kalau udah pegel, meriang gimana tuh gitu ya, kalau udah capek banget. Apalagi kalau kepala kita udah berat, leher kita udah nyeng-nyengan kayak gitulah. Wih, ngomong apa toh? Ya maksudnya tuh leher kita tuh udah berat, udah apa gitu kan. Itu udah pastilah kayak meriang lah, udah pegel gitu kan.
aku alternatifnya yang paling pertama kali yang aku cari yaitu minta kerokin aja kayak gitu. Hmm. Soalnya kalau udah dikerokin tuh rasanya tuh di dada tuh plong gitu kan, rasanya tuh enak gitu, nggak bikin apa tuh makin nambah rasa sakitnya gitu ya. Kalau buat masnya, bapak-bapaknya, abang atau apa, itu kebanyakan kalau ke masuk angin biasanya tuh kalau dia habis perjalanan jauh atau kehujanan itu pasti otomatis dia tuh bakalan masuk angin. Kebanyakannya sih seperti itu. Bener gak? Gimana Mas? Bener gak yang aku bilang? Ya kan? Kalau habis dari perjalanan jauh, apalagi yang pekerjaannya tuh supir, yang udah siang, malam, berembun. Hmm, itu itu benar-benar harus fit banget, benar-benar fit. Kalau nggak ketemu tukang pijit atau apa, bolehlah kerokan. Kalau kerokan ini enak, bisa di mana aja, apalagi kalau laki-laki kan. Wah, paling gampang tuh. Jangan dibiarin. Kan jadinya tuh jadi masuk angin kasep, maksudnya tuh masuk angin yang telat itu bahaya banget. Nanti jatuhnya jadi kayak angin duduk kayak gitu. Jadi bahaya ya. Soalnya kalau kita terlalu mengabaikan namanya masuk angin, jatuhnya kan jadi masuk angin kasep. Ya kalau bagi aku tuh orang-orang aku gimana ya nyebutnya, oh kui masuk angin kasep. Maksudnya nanti jatuhnya jadi kayak angin duduk kayak gitu. Lanjut lagi. Ini kerokan ini bagian depan. Karena ini memang penting ya. Hmm. Kalau bagian depan kan karena kulit kita kan rada-rada gimana ya.
nggak keras gitu. Maksudnya tuh pori-pori kita tuh lembut, halus kayak gitu kan. Jadi ya kali ini aku pakainya minyak aja. Minyak kayu putih. Kali ini aku pakai minyaknya minyak serai aja ya. Tuh, aku kerokin bagian bahu dulu. Hmm, Gimana? Kalau udah ngerokin bagian punggung, pinggang, belakang, jadi sekarang ini bagian depannya lagi. Kan gak lengkap banget kalau nggak harus depannya. Hmm, Kalau bagian depannya kita ratain ya. Kalau aku sih ambil yang bener-bener sakitnya aja. Kali ini nggak semuanya gitulah ya. Tuh, lanjut lagi. Hayo semuanya yang udah selalu hadir di video aku kali ini. Aku ucapin makasih ya yang udah selalu mampir, setia selalu di video-video aku. Yang sebelumnya, yang sesudah, yang hari ini atau gimana gitu yang aku buat. Semoga bisa buat kamu, motivasi kamu untuk selalu jaga kesehatan. Iya, karena kita kan nggak tahu ya kalau udah sakit itu kapan aja bisa datang kan. Jadi nggak bisa kita prediksi. Oh besok aku sakit, jadi hari ini aku mau berobat. Oh nggak bisa kayak gitu. Jadi kan kalau kita harus maksimalkan dari hari ini, aku harus makan ini, harus seperti ini biar untuk jaga kondisi kita tetap fit, tetap semangat. Kalau aku lah ya, kalau suka dikerokin bagian depan karena apa? Karena mungkin aku kan suka bermotor, suka ya karena kita sering kena angin bagian depan. Namanya juga kalau kita bermotor kan pasti tetap kena angin kan, tetap otomatis tuh bagian dada. Nggak mungkin kan kalau kita bermotor itu membelakangin, ya. Jadi otomatis tuh bagian dada kita tuh tetap kena angin. Jadi kalau udah dikerokin tuh merah-merah, memang beneran. Kalau udah bagian dada ini kita kerokin, ini lebih lega lagi kita bernapasnya ya. Mungkin karena kalau udah meriang, udah sengak benar gitu tuh, rasanya tuh engap, mau bernapas pun engap kayak gitu ya. Tapi kalau udah dikerokin kayak gini, kalau bagian depan tuh aku suka ngerokin sendiri ya. Guys, kan ngapa? Karena aku bisa prediksi gitu, sakit enggaknya gitu. Kalau dikerokin tuh rasanya kalau bagian depan tuh sakit. Mungkin karena koinnya gitu ya. Padahal koinnya tuh enggak seberapa sih. Cuman kan kalau kena kulit bagian dada kita depan kita tuh sakit kayak gitu. Nah, itu jadi kayak gitu ya. Ya udah, makasih ya yang udah nonton video aku kali ini. Aku hanya bisa ucapin salam kesehatan. Sampai ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe-nya. Bye bye, you. Sampai jumpa lagi.